kan cara-cara menghindari bahaya-bahaya atau keruwetan hidup yang disebabkan oleh teman. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang suka berteman, suka membangun koneksi satu sama lain. Namun teman ini adalah koneksi yang paling dekat dengan kita. Tapi ya masih ada orang tua kita yang paling dekat ataupun pasangan kita. Cuman ini dibandingkan dengan orang-orang lain, teman ini termasuk yang dekat dengan kita. Nah, untuk menghindari bahaya-bahaya yang disebabkan karena pertemanan, itu pertama kita harus jangan terlalu percaya kepada teman. Sisakan sedikit kecurigaan agar kita waspada. Karena seperti ini logikanya. Misal saya berteman dengan seseorang, kita sangat akrab, sangat dekat, namun tiba-tiba saya mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga. Misalnya saya mendapatkan promosi, atau misalnya saya mendapatkan uang nembus judi online atau apa. Teman saya ini bisa saja dia merasa iri. Teman itu sangat rawan untuk iri dengan kita. Ya memang tidak semuanya, tapi kebanyakan ketika kita mendapatkan prestasi atau berusaha mengejar suatu prestasi, teman kita bisa saja iri. Keirian ini loh yang bahaya. Misalnya saya berkeinginan untuk mendapatkan promosi dari bos saya, atau mungkin saya ambisius dengan pekerjaan saya, atau misal kuliah saya. Orang-orang yang iri, yang menjadi teman kita, mereka itu akan berusaha melakukan berbagai cara untuk menjatuhkan kita agar dia itu tidak kesayangan oleh kita sendiri. Nah, untuk menghindari hal ini, kita jangan terlalu banyak nge-share hal-hal yang rawan terhadap keirian-keirian. Jadi kalau sharing terhadap teman, ya lebih berhati-hati, bisa saja dia itu iri. Misalnya saja dalam sebuah tongkrongan, saya itu masuk ke lingkungan tongkrongan baru. Nah, di tongkrongan itu misalnya awal-awal saya nggak pakai mobil, tapi di tengah perjalanan kita nongkrong di bulan kedua atau bulan ketiga, tiba-tiba saya pakai mobil. Nah, itu bisa menjadikan orang-orang yang iri itu menjatuhkan kita. Bisa kita di branding buruk, bisa dianggap melakukan pesugihan dan lain-lain. Ini ada catatan ya, tidak semua orang seperti itu. Kita harus pandai-pandai mengidentifikasi orang. Namun kebanyakan orang itu punya sifat iri, jadi kita harus berhati-hati. Nah, beda konteks lagi dalam pertemanan itu kalau kita dimanfaatkan. Dimanfaatkan atau memanfaatkan itu adalah hal yang sangat alami bagi manusia. Misalnya dalam sebuah pertemanan saya itu dimanfaatkan. Misalnya saya itu punya alat olahraga, terus teman saya itu meminjamnya, kemudian dia menjadi lebih sehat. Seperti di belakang saya ada sepeda statis. Atau saya misal punya gitar, itu di belakang ada gitar, terus dipinjam. Nah, itu kan termasuk kita itu dimanfaatkan. Itu sebenarnya wajar dan sah. Nah, wajar dan sahnya ini
Karena hakikatnya orang itu saling memanfaatkan. Asal kita itu tidak rugi ketika dipinjami sesuatu. Kalau misal dipinjemin gitar ya, misalnya ada senar yang putus atau apa gitu, dia sanggup ganti. Atau kalau misal sepedaan itu dia bisa kesini sambil sharing ilmu. Ada sampai batas tertentu kita tidak dirugikan. Ya kalau dirugikan ya bisa saja, tapi tidak boleh melebihi batas-batas yang kita tolerir. Nah, kalau misal kita rugi banyak dalam sebuah pertemanan, misal sering dipinjemin mobil terus nggak diisi bensinnya, atau kita sering dimintai rokok terus kita sampai kehabisan rokok. Nah, seperti itu kita wajib untuk kabur dari teman kita yang seperti itu, yang memanfaatkan kita sampai kita mengalami kerugian. Seringkali teman-teman yang memanfaatkan kita itu melakukannya dengan cara halus, sehingga kita tidak sadar bahwa kita dimanfaatkan. Namun kalau orang yang memanfaatkan kita seperti itu jauh lebih aman, karena mikirnya dia adalah bagaimana untuk mengembangkan dirinya sendiri tapi menggunakan orang lain. Nah, kalau kita bisa mengidentifikasi seberapa rugi ketika kita dimanfaatkan oleh dia, kita bisa lebih berhati-hati. Jangan sampai kalau rugi itu rugi banyak. Lebih bagus lagi kalau misalnya saling menguntungkan. Seperti misalnya ada pinjem alat olahraga terus orangnya kesini bawa rokok atau apa gitu. Nah, itu bisa saling menguntungkan, itu bagus. Kalau misal dipinjam tok terus ya dia cuman pakai, itu kalau kita merasa rugi tapi masih dalam batas toleransi kita, berarti itu masih aman-aman saja. Jadi kita kalau ada orang memanfaatkan kita itu masih aman. Yang bahaya itu adalah teman-teman yang iri, seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Orang yang iri itu sangat ngeri. Jadi kita harus pandai-pandai menjaga bicara agar kita tidak memberikan informasi-informasi yang berpotensi untuk membuat teman yang iri tadi melakukan sebuah tindakan-tindakan yang berpotensi menjatuhkan kita. Nah, saya kira cukup sampai di sini. Tapi ternyata masih ada satu lagi. Ini kan bicarain teman. Nah, ada lawannya teman adalah musuh. Musuh itu jauh lebih mudah untuk diidentifikasi ya maunya. Musuh itu kebanyakan itu mereka itu cenderung ingin membuktikan kepada diri kita bahwa dia itu lebih hebat dari kita. Nah, orang-orang yang kita identifikasi sebagai musuh kita yang tandanya adalah ingin menunjukkan bahwa dia lebih hebat dari kita, itu jauh lebih tidak membahayakan daripada teman yang iri. Jadi tidak perlu untuk terlalu diwaspadai secara mendalam. Yang lebih mengkhawatirkan untuk diwaspadai itu adalah teman yang iri. Kalau musuh tadi yang orang-orang yang ingin membuktikan bahwa dia itu lebih bagus daripada kita atau lebih baik daripada kita malah bisa mengambil manfaat atau
mengontrolnya secara tidak langsung. Kita arahkan seolah-olah kita itu akan merasa hancur atau merasa tersaingi, padahal hal-hal yang kita arahkan tadi sebenarnya membawa manfaat untuk kita. Misalnya saja kita dalam lingkungan kerja, kita sok-sokan memberikan suatu pemikiran, ide kepada musuh kita. Nah, kalau misal dia sampai terpancing, maka dia akan memberikan pemikiran yang dia usahakan sebisa mungkin pemikirannya itu jauh lebih bagus dibandingkan pemikiran kita. Lalu kita dari situ bisa berpura-pura mengakui bahwa idenya itu lebih bagus daripada kita. Kemudian malah idenya yang musuh kita tadi kita jadikan referensi untuk membuat ide baru yang lebih bagus, lebih masuk akal dan lebih detail. Nah, itu musuh pun sebenarnya malah bisa kita arahkan untuk membantu kita dalam mencapai tujuan yang kita inginkan. Semoga bermanfaat. Jangan terlalu berlebihan dalam menerapkan pemikiran saya ini, karena kalau terlalu berlebihan nanti kita bisa remuk sendiri. Kita bisa dianggap orang yang egois, idealis, terus kita tidak punya relasi yang nantinya akan membantu kita. Jadi kita melakukannya dengan halus, tidak kurang dan tidak lebih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di podcast Cerita Cerikis Total. Ini saya solo podcast ya.